Kebakaran terjadi di Jalan Haji Thoyyib, Gang Damai, Sempaja, Samarinda, Senin malam. Api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya lantaran kebanyakan bangunan terbuat dari kayu. Korban kebakaran berusaha menyelamatkan barang berharga dan mengevakuasi satu warga yang sakit ke tempat aman. Tugas pemadam kebakaran dan juga relawan berjibaku memadamkan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari data sementara, 7 rumah tinggal hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari rumah yang ditinggal mudik. Membakar sekitar 7 rumah sementara ini. 7 rumah. Ini rumah tunggal atau ada bangsalan gimana? Kelihatannya rumah tunggal. Rumah tunggal ya. Ada kendala di lapangan pada saat penanganan? Sangat sekali karena agak jalan cukup sempit, kemudian minim air. Minim air ya. Tidak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Rios sama Kemek. 2 korban kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek bisa diidentifikasi polisi. Terjangan banjir lahar dingin Gunung Marapi mengakibatkan jalan ambles. Tradisi lomba beduk sahur meriahkan bulan suci Ramadan Kabupaten Nunukan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, memeriahkan bulan suci Ramadan. Berbagai cara dilakukan warga di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Salah satunya ini ada tradisi lomba beduk sahur yang diikuti puluhan tim peserta yang didominasi warga perantau. Beginilah suasana lomba beduk sahur yang digelar di wilayah perbatasan 2 negara tetangga Indonesia-Malaysia, tepatnya di kawasan Sungai Nyamuk Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Puluhan tim peserta beduk sahur menampilkan kebolehannya dengan berbagai ragam dan tabuhan beduk selama lomba berlangsung. Lomba yang telah rutin digelar setiap tahunnya ini dimulai dari Simpang 4 Sebatik Timur dan finish di Gedung Astrada 88 Sebatik. Lomba beduk sahur ini selain mengisi kegiatan di bulan Ramadan juga sebagai momentum silaturahmi warga perantau yang ada di Sebatik. Namun pada malam hari ini dapat mengikuti lomba beduk sahur yang kita lihat semua adalah pemuda dan pemudi yang meluangkan waktu bagaimana bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Selain lomba beduk sahur, berbagai hadiah menarik pun diberikan panitia dalam kegiatan kali ini. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana momentum bulan suci Ramadan ini dimanfaatkan sebuah komunitas perempuan untuk berbagi berkah dan kebahagiaan bersama ratusan anak yatim piatu. Nah, di sini anak-anak merasakan kebahagiaan saat diajak bermain dan berbuka bersama. Usung tema beduk komunitas perempuan peduli dan berbagi menggelar buka puasa bersama ratusan anak yatim piatu dari berbagai wilayah di Jakarta. Isi berbagai macam permainan kreatif dan edukatif
menjadikan acara yang digelar di sebuah tempat hiburan keluarga di Tangerang, Banten ini semakin seru dan akrab. Komunitas perempuan ini akan terus konsisten untuk berbagi kasih dan kepedulian bagi sesama yang membutuhkan. Ini adalah komunitas pemberdayaan perempuan. Jadi kita bukan yayasan sosial, hanya kegiatan sosial ini adalah merupakan bagian dari program. Jadi kita tidak ada satu keterikatan dengan satu kegiatan yang harus berkelanjutan. Tema hari ini yang kita angkat adalah Beduk Cinta Ramadan, karena kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Diharapkan acara kali ini bisa membawa cerita kebahagiaan bagi anak duafa agar terus semangat mengejar cita-citanya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainus melaporkan. Jatman Jakarta menggelar silaturahmi dan berbuka puasa bersama di Zawiyah Ar-Raudah. Di acara ini pemirsa turut dihadiri sejumlah ulama dan santri se-Jabodetabek. Jam'iyah Ali Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nadliyah atau Jatman merupakan badan otonom yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau NU. Jatman beranggotakan Thoriqoh yang bersambung sanadnya hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara silaturahmi dan buka puasa ini sekaligus menjadi ajang penyamaan visi misi pengurus Wusto Jatman Jakarta periode 2024-2029. Dalam kesempatan ini, Mudir Idaroh Wusto Jakarta, Irawan Santoso menyatakan, Jatman memiliki fungsi kunci sebagai benteng masyarakat dari pemahaman yang menyimpang. Jadi tarekah-tarekah ini adalah dalam rangka untuk kita memahami bagaimana berketuhanan dengan baik, memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, agar tidak muncul penyakit-penyakit penyimpangan pemikiran, sehingga ini merusak sendi-sendi bangsa dan negara. Nah, jadi itulah tujuan dari Jatman ini dibuat. Diharapkan berkumpulnya para ahli Thoriqoh dapat menjadi tonggak awal kembalinya kebangkitan Islam. Dari Jakarta, Aryan Afkarim, Ainus melaporkan. Pemirsa, di Indonesia ini tengah ramai wartakjil. Lalu bagaimana situasi Ramadan di Inggris? Apakah ada wartakjil juga di sana? Nah, mau tahu seperti apa? Ini dia liputannya. Kalau di Indonesia ada namanya takjil war. Nah, di UK ada takjilnya ya. Nah, ikuti keseruan saya mencari takjil di Brighton, Inggris. Di Indonesia, takjil dikenal sebagai makanan pembuka untuk berbuka puasa seperti cemilan, gorengan, kolak, es campur, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau di Inggris, tidak ada takjil seperti di Indonesia. Adanya makanan cepat saji atau makanan penutup. Hari ini saya akan berburu makanan untuk berbuka di Brighton Pier, Inggris. Ada beragam menu di sini seperti es krim, fish and chip, donat, churros, dan lain sebagainya. Kita kembali ke tanah air pemirsa, mendekati hari-hari Lebaran. Biasanya warga disibukkan dengan belanja beragam kebutuhan hari raya. Nah, di Jakarta digelar pameran beragam kebutuhan Lebaran yang memberikan beragam pilihan dan diskon menarik. Pesta Kembang Api menjadi penanda dibukanya Jakarta Lebaran Fair 2024 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Event yang digelar dari 3 hingga 21 April 2024 ini menampilkan beragam kebutuhan Lebaran dan juga hiburan. Terdapat 500 tenan mulai dari otomotif, gadget, alat olahraga, hingga fashion. Pada hari pertama Jakarta Lebaran Fair 2024, pengunjung dihibur konser musik grup band legendaris asal Bandung, Pas Band. Dan saya yakin dari tahun ke tahun, saya yakin tahun depan kita akan lebih besar lagi. Mungkin ada peningkatan 25-30% setiap tahunnya. Sehingga mungkin dalam kurun waktu 3-5 tahun kita sudah menjadi satu pameran Lebaran Fair yang betul-betul eksis, betul-betul kuat, betul-betul bukan mau nyaingin Jakarta Fair ya, tapi betul-betul menjadi adik atau cucunya Jakarta Fair.
Penyelenggara optimis perhelatan Jakarta Lebaran Fair 2024 bisa menjadi destinasi favorit liburan lebaran serta belanja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, warga Bogor berburu pakaian baru. Kemeja dan baju koko menjadi favorit warga untuk berlebaran. Brand kemeja kenamaan Alisan kembali membuka outlet terbaru di kawasan Ciluar, Bogor, Jawa Barat. Grand opening pembukaan dihadiri langsung oleh CEO Alisan, Dedi Irawan. Pembukaan outlet terbaru ini disambut gembira oleh warga terlebih jelang Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah warga mengaku tidak pernah merubah pilihan kemeja selain Alisan. Menurut mereka, kemeja Alisan nyaman dipakai, trendy, dan jauh lebih dari itu, hemat harganya, tidak menguras kantong. Kalau di toko sini emang baru Pak, karena baru tahu. Terus tapi kalau pakai merek Alisan ini udah emang dari dulu Pak. Tahu sini karena saya suka beli baju Alisan ya, karena pas lewat aja alhamdulillah bisa nemu di sini tempatnya bagus lah. Kebetulan saya suka istilahnya bodinya atau warnanya, jadi saya suka itu yang saya cari-cari. Jadi kemeja juga nyaman, pandang enak. Selain membuka outlet baru, Alisan juga menjamin terus meningkatkan kualitas produknya. Saya pasti mau berterima kasih dulu kepada customer yang loyal. Di satu sisi juga kita selalu menjaga kualitas dari segi jahitan, kemudian dari bahan juga kualitas yang tidak pernah turun. Dan bahkan dari tahun ke tahun kualitas kita selalu meningkat. Khusus untuk Lebaran kali ini, Alisan menawarkan item khusus kemeja koko dan kemeja lurik batik kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Punawar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan telah memantau lokasi kecelakaan di Tol Cikampek, di mana ada 13 kantong jenazah yang dilakukan identifikasi. Ada 13 kantong mayat yang sedang diidentifikasi. Bang Bayu tidak mudik. Sudah ada tim dari Inafis, dari DIY, dari Forensik, RSUD Karawang yang sedang mengidentifikasi korban yang luka bakar. Ada 6 mayat yang masih utuh ya. Yang sedang diidentifikasi juga oleh tim Inafis. Ada 1 ya, dari data Inafis kita yang Seorang pemudik tumbang dan terkapar lemah, maksud kami pemirsa, saat melintas di ruas jalan raya pada Larang, Bandung Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Ada Presiden News Pagi pemirsa, bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita pantau informasi dari arus mudik Lebaran 1445 Hijriah pemirsa. Informasi berikutnya, ada antrian pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak, Cilegon, Banten yang ricuh. Hal itu terjadi karena para pemudik kecewa telah menunggu seharian di dermaga namun tak kunjung masuk ke dalam kapal. Lamanya antrian di Pelabuhan Merak, Banten membuat kesal para pemudik hingga harus cekcok dengan petugas. Hal ini terjadi lantaran para pemudik kecewa karena telah menunggu seharian di dermaga, namun tak kunjung masuk ke dalam kapal dan belum bisa menyeberang menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.
Para pemudik menilai pengaturan boarding kendaraan tahun ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu, lantaran ribuan kendaraan harus tertahan di kantong Pelabuhan Merak. Yang datang duluan, saya masuk dan teman-teman jam 5 pagi, ya sampai sekarang belum masuk, bahkan yang masuk yang datang belakangan. Nggak adil itu kan? Kita kan sama-sama mau mudik Lebaran ini kan, gitu. Inilah artinya tidak adil ASDP ini. Oleh karena itu teman-teman ya protes lah ya. Saya berharap sih agar ASDP ini adil lah, personalnya ini atau security keamanan itu adil gitu. Yang datang duluan ya diberangkatkan duluan, yang belakang seperti itu. Mana yang duluan, mana yang belakangan ini, karena di belakang tadi langsung diarahkan masuk ke sini kan. Yang di sebelah sana patahin dari belakang, yang di sebelah sini patahin dari di depan. Jadi yang duluan mana itu nggak tahu. Jadi harus adanya tanda mana yang duluan itu yang didahulukan. Artinya berantakan gini ya Bang? Iya, jadinya kita juga rebutan jadinya mau ya semuanya maunya cepat-cepat nyampe kan gitu. Kita juga udah kecapean dari semalam kan. Sementara pihak ASDP merasa kewalahan menghadapi pemudik yang membludak. Sejumlah sistem dilakukan untuk mempercepat mobilisasi pemudik hingga masuk ke dalam kapal. Dari Cilegon, Banten, Salam Rahmat, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Seorang pemudik tumbang dan terkapar lemas saat melintas ruas Jalan Raya Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah diperiksa tim kesehatan, pemudik tersebut ternyata DBD. Hendra Hermawan, pemudik asal Ciputat, Tangerang Selatan, mendapat perawatan akibat tumbang dan terkapar lemah saat melintas ruas Jalan Raya Padalarang di Posko Kesehatan Padalarang Senin siang. Hendra berniat mudik ke kampung halamannya di daerah Ciamis menggunakan sepeda motor, namun kondisi kesehatannya drop saat tiba di Padalarang. Setelah tiba di posko, ia langsung diperiksa oleh tim medis dan hasilnya terkena gejala DBD. Namun dugaan DBD masih perlu diobservasi lebih lanjut. Indikasinya kelelahan dan kemudian juga ada DBD. DBD juga. Nanti akan kami koordinasikan dengan rumah sakit. Siap. Untuk penanganannya seperti apa, Bu? Penanganan pertama kami observasi dulu, sudah diberikan obat sementara, diberikan paracetamol, terus tadi juga ada sedikit mual, sudah kami berikan obat anti mual juga. Sampai saat ini sih masih observasi bagaimana tanda vital dan lain-lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, mudik menggunakan moda transportasi udara merupakan pilihan bagi penumpang yang letak kampung halamannya jauh dari ibu kota di momen arus mudik ini. Pemirsa, orang tua pergi dengan membawa anak-anaknya. Pemirsa, berbagai fasilitas pendukung dibuat untuk membuat arus mudik dengan moda pesawat terbang menjadi aman, nyaman, dan ramah anak. Dari H-7 hingga H-2, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat 832.000 penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Angka ini mengalami peningkatan 20% jika dibanding tahun lalu. Peningkatan jumlah penumpang juga diikuti dengan peningkatan fasilitas pendukung. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membuat pos ramah ibu dan anak yang menyediakan sarana bermain bagi anak-anak balita di ruang tunggu boarding dengan didampingi polisi wanita. Petugas juga membagikan makanan kecil, belajar mewarnai dan menyusun mainan Lego. Dengan adanya fasilitas ini sih lebih membantu ya, apalagi kalau anak-anak kalau nunggu lama itu kan suka bosan, paling bisa main HP. Tapi dengan adanya fasilitas ini bikin anak-anak tuh jadi lebih nggak bosan sih. Senang ya. Inovasi jemput bola juga dilakukan dengan menghadirkan SPKT Boot Mobile atau pelayanan mobile bagi pengguna jasa penerbangan di setiap terminal bandara jika ingin membutuhkan layanan pengaduan serta adanya tindakan kriminal. Bahwa pos ramah anak ini kita dirikan untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak dan ibu yang mungkin menunggu atau mungkin mengalami keterlambatan penerbangan sehingga mereka bisa menghabiskan waktu dengan bermain.
Bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan moda transportasi udara, diharapkan tiba 3 jam sebelum keberangkatan agar tidak tertinggal pesawat terbang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus mudik secara langsung, kita sapa Anissa Septiarani di Stasiun Pasar Senen dan Amrina Rida maksud kami pemirsa di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Kita sapa Anissa Septiarani terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Halo, selamat pagi Anissa. Seperti apa kondisi di Stasiun Pasar Senen saat ini? Silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan 1 hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Stasiun Pasar Senen, tepat saat ini saya melaporkan sudah masih terpantau ramai oleh pemudik. Bahkan bisa dilihat di belakang saya pemirsa area tempat duduk untuk menunggu keberangkatan penuh oleh calon pemudik. Secara keseluruhan penumpang naik dari Daop 1 Jakarta sebanyak 46.973 penumpang dengan perjalanan kereta jarak jauh sebanyak 77, termasuk dari Stasiun Senen sebanyak 26.618 penumpang dan 38 perjalanan kereta. Artinya sejak 31 Maret 2024 sudah ada lebih dari 370.000 penumpang yang berangkat dengan 77 kereta setiap harinya dari Daop 1 Jakarta, dan setara 90% okupansi tempat duduk yang tersedia masa angkut Lebaran 2024 hingga 8 April. Untuk keberangkatan sendiri, calon penumpang mayoritas berangkat menuju Jawa Timur, Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Purwokerto. Dan untuk fasilitas di Stasiun Pasar Senen sendiri terdapat playground untuk anak-anak, tempat ibadah, live musik, dan juga food court. Dan juga pemirsa, PT KAI telah menghimbau kepada para penumpang agar memeriksa kembali jadwal keberangkatan guna menghindari kesalahan naik kereta atau ketinggalan kereta api. Berikut laporan Amrida dari Terminal Kampung Rambutan. Ya, terima kasih rekan Anissa. Kalau di Stasiun Pasar Senen tadi terpantau ramai, situasi yang berbeda justru terjadi di Terminal Kampung Rambutan, tempat kami melaporkan saat ini. Bisa terlihat bahwa di area ruang tunggu sekarang terpantau sepi, dan memang sejak beberapa jam yang lalu kami memantau untuk di Terminal Kampung Rambutan. Dini hari ini cukup lengang atau bahkan tidak begitu banyak orang yang melakukan keberangkatan pada dini hari ini. Orang-orang yang sedang atau para pemudik yang sedang menunggu ini adalah pemudik yang menunggu keberangkatan dini hari ini pada sekitar jam 5 atau sekitar setengah 6 begitu ya. Dan memang kalau untuk suasana dini hari ini tentunya berbeda dengan waktu-waktu ramai di Terminal Kampung Rambutan, di mana di Terminal Kampung Rambutan ini biasanya untuk jam-jam keberangkatan armada bus baru dimulai atau begitu ramai ketika pada pukul 6:30 pagi. Bisa terlihat bahwa di belakang saya juga ada layar yang menunjukkan jadwal keberangkatan armada bus yang dimulai pada pukul 6.45 dan tadi juga sudah ada ditunjukkan pada pukul 6:30 pagi. Dan memang untuk waktu keberangkatan ini baru ramai di Terminal Kampung Rambutan ini ketika jam 7 hingga jam 10 siang begitu. Kalau kami tadi mendapatkan informasi atau data terakhir dari pihak Polsek Ciracas yang juga mendirikan posko pelayanan di sini, hingga Senin malam 8 April kemarin sudah ada 150 armada bus yang membawa lebih dari 3.000 pemudik dari Terminal Kampung Rambutan. Nah, kalau untuk hari ini diperkirakan jumlahnya akan turun. Namun memang untuk jumlah pemudik yang akan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ini belum dapat diinformasikan secara spesifik. Tapi apabila berkaca dari data momen Lebaran atau momen mudik Lebaran tahun lalu, 1 hari menjelang Lebaran ini di Terminal Kampung Rambutan mengalami penurunan pemudik hingga 30%. Artinya apabila hal yang sama juga terjadi pada hari ini akan ada 2.000-an orang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan untuk mudik begitu ke berbagai tempat. Atau kalau untuk hari ini kebanyakan adalah wilayah-wilayah seperti Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, misalnya Pangandaran, lalu juga Purwokerto. Selain itu untuk jumlah
pemudik di momen lebaran ini di Terminal Kampung Rambutan memang meningkat dibandingkan hari biasanya. Kalau hari biasanya hanya sekitar 300 orang, sekarang bisa mencapai 3 kali lipat. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin membeli tiket bisa langsung mencari informasi terlebih dahulu karena untuk tiket informasinya sudah terjual dan hanya tipis saja. Kembali ke Bayu. Ya, Rida, kalau kita lihat ada perbedaan antara titik Anda berada dan juga Anissa sebelumnya. Kalau titik Rida sendiri, karena mungkin kalau naik bis ini mungkin mengalami perjalanan lebih lama, apakah ada posko-posko yang disediakan di sana, Rida? Ayo, tentu saja terdapat posko-posko yang disediakan oleh pihak pengelola di sini. Kalau kami tadi memantau ada sejumlah posko, misalnya adalah posko pelayanan Lebaran, begitu di mana di dalamnya tadi kami ada sempat berbincang juga dengan sejumlah petugas kepolisian yang memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh para pemudik di Terminal Kampung Rambutan. Sementara itu untuk ruang kesehatan juga disediakan, di mana di ruang kesehatan ini bisa digunakan oleh para pemudik. Bayu. Baik, terima kasih banyak Anissa dan juga Rida. Jaga kesehatan kalian dan selamat bertugas kembali, Anissa dan Rida. Ya, pemirsa, kerap menerima keluhan kemacetan pada ruas jalan lintas timur Sumatera. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menggelar inspeksi mendadak, pemirsa, di mana Agus Fatoni mendapati sejumlah truk yang bermuatan masih membandel beroperasi. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menggelar inspeksi mendadak pada ruas jalan lintas timur Palembang Betung yang kerap dikeluhkan para pemudik. Sejumlah truk dengan muatan didapati melakukan aktivitas angkutan di depan gerbang pemerintah Kabupaten Banyuasin. Padahal pemerintah telah menerbitkan aturan larangan operasional kendaraan bermuatan melintasi jalur mudik Lebaran pada tanggal 5 hingga 16 April 2024. Sejumlah kendaraan yang membandel terpaksa harus dipinggirkan agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan lintas timur tujuan Jambi, Sumbar, Sumut, Aceh, serta Bengkulu. Jadi penyebab kemacetan ini ada beberapa. Pertama adalah masalah perilaku. Jadi masih ada yang buru-buru sehingga mengganggu yang lain. Ada juga yang menggunakan bahu jalan, gitu. Ada juga yang di pasar-pasar itu dia berhenti di pinggir jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Yang kedua, masih ada juga beberapa kendaraan yang sudah dilarang turun ke lapangan, turun ke jalan, masih bergerak. Nah, ini dilakukan peminggiran. Jadi dipinggirkan pada saat sepi, nanti kemudian bisa dilanjutkan. Yang ketiga ya karena penyempitan jalan ini. Pemprov Sumatera Selatan terus melakukan kolaborasi bersama sejumlah pihak agar kenyamanan pemudik terus terjaga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sebanyak 3.500 orang di wilayah Jabodetabek mengikuti mudik gratis bertema Mudik Persatuan dan Kebersamaan 2024 dengan transportasi bus. Ini bertujuan ke kota Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Lampung. Bertempat di Gor Sumantri, Brojonegoro, Jakarta Selatan, PT Temposcan kembali menggelar mudik gratis untuk kesekian kalinya bagi mitra usaha dan masyarakat di wilayah Jabodetabek. Mudik gratis yang mengambil tema Mudik Persatuan dan Kebersamaan 2024 dan dihadiri oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan ini diikuti oleh 3.500 peserta mudik yang diberangkatkan menggunakan 60 armada bus dengan tujuan ke kota Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Lampung. Presiden Komisaris PT Temposcan Group Handoyo S. Mulyadi mengatakan, mudik gratis ini yang kembali digelar usai pandemi merupakan bentuk apresiasi bagi mitra usaha PT Temposcan Pasifik serta bertujuan untuk mempererat tali silaturahim menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Temposcan selalu menyelenggarakan mudik kebersamaan dan persatuan ini. Namun memang sejak 2019, sejak 2020 tepatnya, kami tidak bisa karena ada pandemi COVID. Sehingga sekarang alhamdulillah kita bisa melaksanakannya lagi. Tidak hanya memberikan armada gratis untuk mudik, ribuan peserta mudik gratis yang diberangkatkan langsung oleh jajaran direksi dan Kakor Lantas Polri juga mendapatkan beragam hadiah menarik dan produk-produk terbaik dari PT Temposcan Group. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Terjangan banjir lahar dingin Gunung Marapi mengakibatkan jalan amblas sedalam 6 meter di Padang Panjang, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Pemirsa, Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana seorang wanita hamil pemudik dari Kabupaten Muna ke Kendari tiba-tiba mengalami kontraksi. Wanita tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari untuk menjalani persalinan. Kantor Kesehatan Pelabuhan bersama Basarnas dan Kesabaran Otoritas Pelabuhan Kendari mengevakuasi seorang ibu hamil yang kontraksi dan akan melahirkan di atas kapal cepat di Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Senin siang. Usia kehamilan wanita ini diketahui sudah menginjak lebih dari 8 bulan. Wanita hamil ini bersama keluarganya berencana melakukan perjalanan mudik lebaran dari Kabupaten Muna ke Kendari menggunakan kapal laut. Namun dalam perjalanan korban kontraksi dan nyaris melahirkan di atas kapal. Saat ini, korban telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari untuk menjalani persalinan. Kita baru saja melakukan evakuasi terhadap pasien ibu hamil. Ibu hamil ini berasal dari Raha, ya, informasi yang kami terima dari Raha, dan usia kehamilan itu sekitar 8 bulan. Mudah-mudahan di dalam proses perjalanannya di rumah sakit rujukan, sang ibu ini mendapatkan pelayanan yang cepat dari pihak rumah sakit. Berdasarkan data Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari, selama masa mudik Lebaran sudah ada 32 orang pemudik kapal cepat yang mendapatkan perawatan di posko kesehatan dengan keluhan sesak napas, pusing, dan sakit kepala. Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, kita cari tahu terkait kondisi terkini Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Sudah ada rekan kami, Leo M. Nur. Leo, seperti apa kondisi terkini di sana, Leo? Apa yang bisa Anda kabarkan? Silakan. Ya, situasi terkini di Pelabuhan Makassar sendiri sudah mulai sepi di H1 Lebaran ini. Itu lantaran dua kapal feri yang sandar pada malam tadi hingga dini hari sudah bergerak ke pelabuhan tujuan, di mana pada malam tadi KM Lambelu bertolak ke Kalimantan dengan mengangkut sekitar 1.197 penumpang, dan KM Lambelu yang bertolak ke Kalimantan mengangkut 2.000 pemudik, sementara yang turun ada sekitar 1.000 pemudik. Sementara hingga dini hari tadi ada kapal KM Sinabung yang juga bertolak menuju Pulau Jawa yang merupakan kapal terakhir dari Pelabuhan Makassar dengan mengangkut 900 pemudik. Sementara pemudik yang turun sekitar 800 pemudik. Hingga saat ini situasi di Pelabuhan Makassar sudah tidak ada lagi kapal yang sandar untuk mengangkut pemudik. Sejumlah pemudik juga yang transit di Kota Makassar memilih untuk istirahat di lokasi penampungan. Sementara itu, total pemudik hingga H1 Lebaran dari Pelabuhan Makassar yang naik itu ada sekitar 29.000, sementara yang turun ada sekitar 26.000. Sementara itu untuk persentase
kenaikan jumlah pemudik hingga H-1 Lebaran di Pelabuhan Makassar ini mencapai 40%. Untuk sementara itu yang kami laporkan. Baik, terima kasih Leo atas informasinya. Jaga kesehatan Anda Leo, selamat bertugas kembali Leo. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana hujan deras yang terjadi sejak sore hingga malam di beberapa wilayah Sumatera Barat mengakibatkan debit air sungai mengakibatkan dan memicu banjir lahar dingin di Gunung Marapi. Derasnya terjangan air mengakibatkan jalan amblas sedalam 6 meter di Padang Panjang. Beginilah detik-detik amblasnya jalan penghubung dua kelurahan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Jalan yang menghubungkan kelurahan Gugua Malintang dan Ganting ini amblas sedalam 6 meter karena kondisi tanah yang labil dan gerusan air sungai bercampur lahar dingin Gunung Marapi. Kerugian amblasnya jalan penghubung ini diperkirakan lebih kurang 1 miliar. Untuk sementara, warga dialihkan ke jalan alternatif. Kami mengimbau masyarakat untuk khususnya yang berada di daerah aliran sungai untuk selalu waspada. Dan kita tadi pagi sampai dari kemarin sudah melakukan inspeksi, melakukan pembersihan di saluran-saluran air yang tersumbat. Untuk menghindari jatuhnya korban, warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi dievakuasi ke daerah yang aman. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, para pemudik yang menggunakan sepeda motor memilih perjalanan pada malam hari untuk menghindari cuaca panas dan macet. Pemudik motor berasal dari Jabodetabek dengan tujuan Tasikmalaya, Ciamis, dan Jawa Tengah. Meski tak seramai hari sebelumnya, ruas jalan utama Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Senin malam masih ramai dilintasi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Sepeda motor melintas rata-rata dengan membawa dus. Kawasan Padalarang hingga Cimahi sendiri merupakan salah satu titik jalur utama selatan bagi pemudik, terutama yang menggunakan sepeda motor dari arah Jakarta maupun Bogor. SPBU menjadi titik paling ramai digunakan para pemudik motor untuk istirahat. Pak, kenapa memilih pakai motor, Pak? Ya, gimana ya? Biar lebih ini aja deh, biar tambah lihat-lihat. Lebih irit gitu lah ya? Ya, satu itu. Nyantai lah gitu ibaratnya. Polisi sendiri telah menghimbau kepada pengendara untuk tidak membawa barang berlebihan karena bisa membahayakan keselamatan. Diperkirakan pemudik yang menggunakan sepeda motor akan terus terjadi hingga hari ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali kita pantau situasi arus mudik secara langsung. Kita sapa ada rekan-rekan kita. Yang pertama ada Rahmat Hidayat di ruas Kalimalang Bekasi dan Wildan Hidayat di Ciawi Bogor. Pertama kita sapa Rahmat terlebih dahulu di ruas Kalimalang Bekasi. Rahmat, selamat pagi. Rahmat, bagaimana situasi di sana? Apakah masih ada kepadatan kendaraan di sana, Rahmat? Jadi tempat yang dimana merupakan persimpangan kendaraan yang dari arah Jabodetabek yang menuju ke dan Jawa Timur. Saat ini ada yang H+1 mudik lebaran kendaraan roda 2 yang menuju ke wilayah Pantura terlihat cukup landai dibandingkan dengan kemarin. Namun demikian masih terlihat sejumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalur arteri Kalimalang ini. Dari pantauan kami sendiri pun sejumlah petugas kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi pun sudah diterjunkan ke lokasi untuk pagi.
hari ini dilakukan untuk mengurai titik-titik kemacetan yang ada di Bekasi. Untuk itu kami pun tetap selalu menghimbau kepada pemudik ya, terutama pemudik arah roda 2 yang melintasi wilayah jalur arteri Kalimalang ini agar selalu tetap berhati-hati karena kondisi jalan di antara persimpangan Hasibuan hingga ke jalur Khairul Anwar kondisinya masih bergelombang dan masih terlihat lubang. Bahkan sejumlah perputaran antara U-turn itu masih terbuka sehingga menjadi salah satu titik kemacetan yang ada di wilayah Kota Bekasi. Namun demikian, meskipun pihak kepolisian selalu menghimbau kepada pemudik untuk agar tidak membawa barang yang berlebihan ataupun berpenumpang lebih dari 3, namun dari pantauan kami di lokasi ini masih terlihat jumlah pemudik yang masih berboncengan 3 ataupun membawa barang yang melebihi kapasitas. Hal itu pun sangat membahayakan pemudik. Demikian. Ya, terima kasih Rahmat atas informasi Rahmat. Kita beralih ke Wildan di Ciawi. Wildan, bagaimana dengan titik Anda saat ini, Wildan? Ya, baik Bayu. Diketahui bahwa jalur di wilayah Ciawi ini merupakan jalur lintasan pemudik dari wilayah Jabodetabek, khususnya mereka yang ingin mudik ke wilayah Cianjur, Sukabumi dan juga Bandung dan sekitarnya, Bayu. Dan untuk diketahui bahwa di beberapa titik yang menuju ke arah Sukabumi ada titik-titik rawan kemacetan, terutama pada saat kemarin terjadi longsor di wilayah Tol Becimi. Dan untuk wilayah Cianjur sendiri ada beberapa titik yang telah disediakan oleh pihak kepolisian dan jasa marga, beberapa pos-pos pemantauan agar tidak terjadi kemacetan di sejumlah titik. Disiagakan puluhan personil di setiap pos-pos pemantauan tersebut. Untuk diketahui juga bahwa di Simpang Ciawi ini terdapat pasar, dan pasar ini dapat waktu-waktu mengakibatkan kemacetan yang bisa mengakibatkan kemacetan panjang. Demikian, Bayu. Baik, dari Ciawi maupun juga tadi dari titik Rahmat sebelumnya ada beberapa titik yang harus diwaspadai. Terima kasih teman-teman atas informasinya. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, memasuki H-2 atau 2 hari jelang Lebaran, arus mudik di ruas arteri Pantura Arja Widagun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau tinggi. Pemudik didominasi kendaraan roda 2 dan padatnya kendaraan membuat polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik, pemirsa. Ya, pemirsa, seperti inilah kondisi di titik jalur Pantura. Ya, volume kendaraan di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat masih mengalami peningkatan kendaraan, didominasi oleh sepeda motor dari wilayah Jabodetabek menuju Jawa Tengah. Meski demikian, arus lalu lintas di jalur arteri Cirebon terpantau ramai lancar. Lalu lintas hanya tersendat di titik persimpangan lampu merah. Petugas kepolisian Polresta Cirebon memberlakukan rekayasa lalu lintas buka tutup manual dan memprioritaskan pemudik dari arah Jakarta ke Pulau Jawa. Kembali kita perbarui informasi arus mudik pemirsa secara langsung. Kita akan menyapa Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Dan Toy Iskandar di jalur Pantura Cirebon. Kita sapa Iskandar terlebih dahulu di Pelabuhan Ciwandan. Dan Iskandar, seperti apa kondisi di Ciwandan saat ini? Kami lihat masih banyak sekali pemotor di sana. Ya, baik Bayu. Ya, pemirsa TV bisa saya kabarkan bahwasannya sejak malam tadi kondisi
Pelabuhan Ciwandan sendiri masih terus didatangi pemudik yang akan menuju menyeberang ke Pulau Sumatera. Dan saat ini para pemudik bersiap karena kapal baru saja bersandar untuk mengangkut para pemudik. Untuk kapal feri di Pelabuhan Pelindo sendiri memang berbeda dengan di Pelabuhan Merak. Di sini kapal feri harus menggunakan kapal pandu untuk bisa bersandar. Sedangkan di Pelabuhan Merak hal tersebut tidak dilakukan. Hal inilah yang membuat jarak waktu yang untuk proses bongkar muat memakan waktu yang lama. Hal ini juga sangat disayangkan oleh pihak pengguna kapal, yakni para pemudik, karena mereka terlalu lama menunggu hingga akhirnya mereka harus beristirahat dan bersama keluarga mereka sambil menunggu kapal akan waktu yang akan diberangkatkan. Demikian, Bayu. Ya, rupanya masih banyak dan karena waktu yang terlalu lama mereka harus menunggu. Berikutnya kita pantau titik di mana Toh Iskandar berada di titik Pantura Cirebon. Toh Iskandar, kalau dari Anda terlihat lengang atau seperti apa kondisi di sana sebenarnya? Ya, selamat pagi Bayu dan pemirsa. Memasuki H-1 jelang Lebaran, suasana arus lalu lintas dari arah Jakarta yang mengarah ke Pulau Jawa ini yang didominasi sepeda motor serta mobil pribadi ini terpantau ramai lancar. Meski terpantau ramai lancar di Pantura, saat ini saya berada di Pantura persimpangan Arjawinangun sendiri. Sampai saat ini ribuan kendaraan pemudik sepeda motor masih tersendat di beberapa persimpangan. Di beberapa persimpangan itu yakni masih belum dilakukannya sistem rekayasa petugas kepolisian Polresta Cirebon sendiri. Dan mengakibatkan ribuan kendaraan tersendat di titik-titik persimpangan lampu merah seperti yakni di persimpangan Arjawinangun, persimpangan Palimanan, dan persimpangan Pleret tersebut. Dan selain dengan adanya persimpangan tersebut juga pemudik akan dihalau oleh dengan adanya pasar tumpah. Bahkan hari ini juga merupakan pasar hari tumpah, pasar sandang Tegal Kubung, di mana pasar sandang tersebut merupakan nantinya para pemudik akan adanya kepadatan. Dan kami juga menghimbau bagi para pemudik yang hendak melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, sebaiknya mencari jalur alternatif. Seperti itu, Bayu. Baik, terima kasih banyak informasinya Toh Iskandar dari Pantura Cirebon dan juga sebelumnya ada Iskandar dari Pelabuhan. Yang mana masih ada beberapa yang harus diantisipasi. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, warga Matraman, Jakarta Timur terkejut saat nama dan alamat rumahnya disebut sebagai rumah keluarga korban kecelakaan maut di Tol Japek kilometer 58. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 buka suara soal insiden maut yang melibatkannya. Ia mengaku kaget saat ada minibus yang masuk ke jalurnya hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 akhirnya buka suara soal insiden maut tersebut. Sopir bus bernama Heri ini mengaku busnya justru ditabrak dua mobil dari depan dan belakang. Heri menuturkan kecelakaan itu bermula saat bus yang dikemudikannya melaju dari arah Bandung ke Jakarta. Saat tiba di kilometer 58, tiba-tiba ada sebuah minibus dari jalur kontraflow Jakarta Cikampek menyelonong dan menabrak bagian depan bus. Setelah ditabrak minibus, Heri berupaya menepikan bus ke kiri jalan. Namun ia tak mampu mengontrol laju bus karena dari arah belakang ditabrak minibus lainnya. Setelah itu Heri tak tahu persis kejadian selanjutnya.
karena melihat kedua minibus yang menabraknya terbakar dan ia beserta para penumpang turun dari bus dan menyelamatkan diri. Jadi aja Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung Kak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya nggak usah menghindar, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini. Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan noleng akhirnya kan, dia belok kiri. Kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Belah kiri kena. Ya. Korban meninggal akibat kecelakaan ini berjumlah 12 orang, diantaranya 7 laki-laki dan 5 perempuan. Seluruh korban diduga meninggal di lokasi kejadian karena mobil yang ditumpanginya terbakar. Saat ini penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi, diduga sopir minibus mengantuk dan mobilnya keluar dari jalur kontraflow. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Keluarga Setiawan Budi Dharma terkejut saat melihat tayangan televisi kalau nama dan alamat rumahnya merupakan rumah keluarga korban kecelakaan. Tak hanya itu, Kurniawan juga didatangi sejumlah polisi karena namanya dipakai korban kecelakaan tol Japek kilometer 58. Sejumlah polisi terus menyelidiki korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Salah satunya korban bernama Yanti Setiawan Budi Dharma yang tewas dalam insiden tersebut. Rumah korban yang beralamat di Jalan Duren, Kelurahan Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, didatangi polisi untuk menanyakan perihal kecelakaan. Namun pemilik rumah kaget saat didatangi polisi, karena di rumah tersebut tidak ada nama Yanti Setiawan Budi Dharma. Menurut pengakuannya, selama ini ia tidak pernah meminjam KTP kepada siapapun, namun malah namanya disebut-sebut sebagai korban kecelakaan di tol Japek kilometer 58. Terkait kecelakaan yang ada di kilometer 58 itu, untuk identitasnya kan ada di rumah sini ya Pak ya. Itu sebenarnya itu keluarga korban atau keluarga Bapak atau gimana sih Pak? Saya nama Setiawan Budi Dharma benar. Iya, siap. Alamat di sini. Iya. Hutan Kayu Gang Duren, nomor 16, ketiga RW 9. Iya. Nah, namanya yang saya tidak pernah kenal. Diketahui kecelakaan di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa berjumlah 12 orang. Namun identitas korban hingga kini belum diketahui pasti lantaran kondisinya sulit dikenali akibat luka bakar. Sementara itu, Kurniawan Budi Dharma meminta namanya dibersihkan kembali dan tidak lagi menjadi korban kecelakaan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus mudik terkini, kita sapa Eris Sutomo di Pelabuhan Ketapang Bajuwagi. Ya, Eris, apakah masih terjadi lonjakan penumpang di sana, Eris? Ya, Bayu, hingga saat ini saya masih berada di Pelabuhan SDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, dan hingga saat ini masih berlangsung arus mudik dari Bali menuju Pelabuhan Ketapang. Dan sesuai dengan data manifest dari pelabuhan, tercatat sebanyak hampir 80.000 lebih penumpang yang sudah menyeberang dan tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini. Dan angka tersebut juga menunjukkan bahwa mengalami lonjakan yang sangat signifikan, jadi sebesar 43%. Dan Bayu, di sini juga dari pelabuhan, karena memang kondisi yang ada di Pelabuhan Gilimanuk begitu padat, sehingga menambah armada kapal yang semula 46 armada, sekarang ditambah menjadi 50 armada kapal. Dan juga di Pelabuhan Ketapang sendiri yang semula ada 7 dermaga untuk melayani kapal yang standar dari Pelabuhan Gilimanuk, sekarang ditambah 1 dermaga lagi, yang sebenarnya dermaga itu adalah tol laut dari Banyuwangi ke Lembar. Ini digunakan untuk standar dari kapal yang datang dari Pelabuhan Gilimanuk. Demikian, Bayu. Baik, Eris, terima kasih banyak atas informasinya, Eris. Jaga kesehatan Anda, Eris, dan selamat kembali bertugas, Eris. Pemirsa, komunitas Muslim Indonesia di Groningen, Belanda menggelar acara buka puasa bersama yang dihadiri 150 orang. Acara ini juga bertujuan untuk melepas rindu pada masakan Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus penutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Bayu Pradana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya pemirsa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
pemirsa, saya Cinta dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana komunitas Muslim Indonesia merayakan bulan Ramadan di Belanda. Yuk ikut saya. Kegiatan kita, khususnya kegiatan bulan Ramadan. Setiap tahun komunitas Muslim di Indonesia di Groningen, Belanda, De Grumis menggelar acara buka puasa sebagai rangkaian perayaan bulan Ramadan. Selain sebagai ajang silaturahmi, acara buka puasa ini juga sebagai salah satu cara melepas rindu pada masakan Indonesia. Pasalnya, tinggal di Belanda membuat mahasiswa Indonesia mengaku rindu suasana Ramadan di Indonesia. Berbagai makanan khas Indonesia tersaji dan diberikan secara gratis dengan bantuan penggalangan dana dari komunitas. Mungkin suasananya sih dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Ya suasananya pasti sama jadwal puasanya sih. Soalnya di sini kan imsaknya lebih cepet, bukanya lebih lama sih. Jadi kayak itu yang paling beda banget kerasa. Selain buka puasa, acara ini juga mengadakan ibadah sholat maghrib dan sholat tarawih berjamaah. Walau tradisi ini telah berjalan selama 20 tahun, pengurus komunitas mengaku kesusahan mencari lokasi yang memadai. Pasalnya, belum ada masjid Indonesia di kota Groningen. Walaupun masyarakat Indonesia beragama Islam yang tinggal di kota ini jumlahnya terus bertambah. Sehingga komunitas Muslim Indonesia berencana akan mendaftarkan diri sebagai yayasan resmi di Belanda agar bisa membangun masjid. Kita juga tetap butuh tempat, wadah untuk kita tetap bisa mengimplementasikan keislaman kita tanpa kita kehilangan jati diri kita juga sebagai orang Indonesia. Dan kita lihat this is the time for us to step up the game. Jadi kita ngelihat emang kita ini udah butuh nih. Akhirnya kita pengen punya tempat yang dimana tempat itu bisa buat tempat anak-anak kita juga ikut belajar Al-Quran, buat orang-orang yang tua mungkin juga untuk mengajarkan pada anaknya. Jadi seluruh menu buka puasa yang dihidangkan hari ini semuanya dimasak dan dipersiapkan oleh sekumpul ibu-ibu Indonesia. Jadinya pastinya rasanya persis seperti yang ada di Indonesia juga. Cinta Zanidia, Jacob Berg melaporkan untuk iNews, Groningen, Belanda.